Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, jamaah yang berbahagia, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mampu memenuhi panggilan yang dikumandangkan atas dasar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan ringan, dengan langkah yang diayunkan dari rumah masing-masing sengaja menuju masjid untuk mencari keberkahan, takarub kepada Allah sebagai wujud syukur kita. Maka patut kita canangkan ini adalah bentuk syukur dan bentuk takarub yang paling baik yang bisa kita tunjukkan. Mudah-mudahan sholat Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah membawa petunjuk serta kebenaran, dan kita termasuk mengikutnya. Alhamdulillah. Juga salawat buat keluarganya, buat para sahabatnya, buat para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, di dalam Islam mengenal yang namanya perubahan. Perubahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perubahan secara esensi, bukan perubahan fisik. Perubahan itu mesti kita lakukan sebagai manusia muslim. Apalagi Allah tidak menjamin kita bisa berubah kalau kita tidak merubahnya diri sendiri. Maka harus disadari oleh kita semuanya bahwa kita sebagai muslim harus berubah. Perubahan dari
yang tidak baik menuju baik, dari yang buruk kepada yang lebih baik, dari perbuatan maksiat menuju pada perbuatan yang taat. Perubahan itu mesti targetnya adalah perubahan mesti mencapai takwa. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan kamu dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita beribadah tujuannya mesti menghasilkan takwa. Perubahan itu mesti dilakukan oleh manusia, karena tidak ada dari kita, bahkan dari seluruh manusia, yang terlahir sudah bertakwa. Yang terlahir baru menyatakan keislaman. Dalam sebuah ayat lain ditegaskan ada orang-orang Arab Badui yang sudah mengatakan mukmin. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Maka Allah menjawab, katakanlah ya Muhammad, qul lam tu'minu, bahwa kami belum beriman. Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, walakin qulu aslamna, kami baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi sejatinya kita misalnya sudah Islam, apakah dari keturunan, apakah dari mencari atau dapat hidayah, seseorang baru Islam. Untuk berubah, kita mesti melakukan hal-hal yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Islam kemudian berubah menjadi iman, mukmin, yang terakhir sampai derajatnya bertakwa. Dalam ayat lain Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum adh-dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka betul kalau dikatakan nikmat Islam itu nikmat yang paling agung. Allah memilih dari sekian banyak hambanya, dari sekian 8 miliar penduduk dunia, kita adalah umat Islam 2 miliar yang dipilih sebagai muslim. Tetapi Allah menegaskan, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara yang Islam itu yang sudah kami pilih, ada orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Di antara mereka ada juga orang yang pertengahan. Di antara mereka ada yang bersegera berbuat kebaikan. Ketiga pembagian ini apa rinciannya? Menurut Ibnu Katsir dan disepakati oleh banyak ahli tafsir, yang menzalimi diri sendiri itu adalah orang yang sudah tahu kewajiban, dia bisa melaksanakan, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan.
sudah tahu larangan-larangan Allah, sudah ditinggalkan oleh dia, masih ada larangan-larangan Allah yang dikerjakan olehnya, dia berarti mendolimi diri sendiri. Tahu tapi masih mengerjakan yang dilarang, tahu tapi belum mengerjakan yang diperintahkan. Kata Allah, faminhum dzalimun li nafsi. Maka itu dalam arti sebutan lain adalah definisi mukmin, muslim. Orang Islam adalah orang yang sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan yang haram, tapi masih ada kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya, masih ada larangan-larangan yang haram, dia sedang mengerjakannya. Maka definisi itu sebagai muslim kebanyakan. Seperti contohnya, pada hari ini kita duduk di sini, tetapi banyak kaum muslimin di luaran sana tidak seperti kita duduk di dalam masjid. Yang kedua, orang pertengahan. Pertengahan itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, mereka yang sudah mengerjakan perintah-perintah wajib dan sudah meninggalkan larangan-larangan haram, sudah pula mengerjakan perintah-perintah yang sunnah dan juga meninggalkan larangan-larangan yang makruh, tapi masih ada yang sunnah dikerjakan oleh dia, ditinggalkan oleh dia, masih ada yang makruh-makruh dikerjakan oleh dia. Larangan yang haram semuanya, sudah mengerjakan perintah yang sunnah, tapi masih ada yang dikerjakan yang sunnah-sunnah, yang ditinggalkan yang sunnah-sunnah, masih ada larangan yang makruh, dia masih mengerjakan larangan yang makruh. Itu adalah definisi mukmin. Yang ketiga adalah definisi orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan. Sabiqun bil khairat ini sudah mengerjakan semua perintah yang haram, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Sudah meninggalkan semua larangan yang haram dan larangan yang makruh. Bahkan mereka tidak mengerjakan yang mubah-mubah karena khawatir jatuh pada perbuatan yang subhat. Jadi berarti mereka sudah maksimal mengerjakan. Mereka bahkan tidak berani mengerjakan kalau melanggar Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya. Ini namanya muttaqin. Nah, orang muttaqin adalah orang yang bersegera kebaikan. Mana ada yang baik perintah, dia kerjakan. Mana ada yang perintah baik, maka dia segera mengerjakan. Begitulah orang muttaqin disebut sabiqun bil khairat. Nah, kenapa muttaqin sebagai alasan Allah supaya hamba-hambanya semuanya jadi muttaqin? Orang kita diperintahkan untuk menjadi muttaqin, kenapa? Diterangkan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hat'an maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadaru dzalimina fiha jithiya. Orang muttaqin itu diperlukan oleh kita karena ketakwaan itu menyelamatkan kita. Dalam ayat surat Maryam diterangkan, tidak ada satu orang pun dari kalian melainkan dia mesti melewati jembatan as-siratal mustaqim. Jembatan siratal mustaqim itu ada di atas neraka. Di bawahnya neraka, di atasnya jembatan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hat'an maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewati itu, sebagai satu ketetapan dari Allah yang sudah ditetapkan. Sudah mesti kita bakal melewati jembatan siratul mustaqim. Kemudian kata Allah, tsumma nunadzil ladina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dari jembatan itu. Kami selamatkan orang yang bertakwa.
dan kami biarkan orang yang zalim jatuh dengan tersungkup ke dalam neraka jahanam. Jadi jamaah yang betapa ketakwaan itu kita perlukan. Allah menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, maka ketakwaan mengapa mesti dilakukan oleh kita? Karena paling tidak dia menyelamatkan kita pada saat kita melewati jembatan As-Siratal Mustaqim. Maka jamaah yang berbahagia, setiap amal kita mesti mengantarkan ketakwaan. Setiap yang kita lakukan hendaklah mesti melakukan nilai yang mengakibatkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang berbahagia, jalan takwa itu apa? Paling tidak ada 3 hal yang patut kita perhatikan. Pertama adalah ilmu. Kita masih berilmu, ilmu syariat, membangun kesadaran bahwa ketakwaan itu adalah penting, bukan sekedar kita tertipu dengan dunia. Yang kedua adalah ibadah, mempraktekkan ilmu itu. Ilmu jadi bermanfaat bila dipraktekkan. Maka yang ketiga adalah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan amal ini kita mencapai gelaran takwa. Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaan dan kesuciannya. Engkaulah yang paling baik mensucikannya, karena engkau adalah walinya dan pelindungnya. Maka jamaah yang berbahagia, pada hari ini Jumat, seseorang bisa lain, bisa berbeda tanggapan dan pandangannya tentang sholat Jumat ini. Ada yang datang lebih dahulu karena dia merasa sholat Jumat itu menjadi bagian sebagai takarub kepada Allah. Mudah-mudahan jadikan bertakwa. Datang lebih dahulu. Terus ada juga saudara-saudara kita yang datang belakangan. Nah, yang datang lebih dahulu karena dia menyadari hadis Nabi. Dia beriman kepada hadis Nabi. Iman itu barang sesuatu yang mahal. Taqudul malaikatu yaumal jum'ah ala abwabi masajid wa ma'hum suhuf. Pada hari Jumat, malaikat itu berdiri pada pintu masjid. Pada pintu masjid. Dan bersama mereka ada lembaran buku catatan. Mereka mengabsen satu persatu siapa yang datang lebih dahulu. Malaikat. Kalau imam sudah naik mimbar menyampaikan khutbah, maka buku catatan ditutup. Kemudian malaikat masuk ke dalam masjid, duduk diam mendengarkan khutbah. Nah, orang yang percaya bahwa hadis Nabi itu benar, mengamalkan hadis ini, mereka datang lebih dahulu. Kalau perlu pada gelombang yang pertama dijanjikan oleh Nabi seperti berkorban dengan seekor unta dan seterusnya, sampai paling akhir berkorban dengan sebutir telur. Nah,
Ketika malaikat masuk, mereka tidak mencatat lagi. Karena iman itu berbicara. Nah, kita untuk mencapai gelaran takwa, kita mesti melakukan hal-hal yang kata Nabi itu bisa menjadikan kita potensi, menjadikan kita beriman. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini semuanya dijadikan sebagai jalan menuju takwa. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang bahagia, sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama kita lakukan bahwa untuk mencapai gelaran takwa dalam ayat Al-Baqarah tadi dijelaskan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kamu dan Tuhan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ketakwaan itu dicapai dengan ilmu dan ibadah terus menerus. Kita menyadari, kalau kita menyadari, kita beriman kepada ayat ini, seterusnya kita amalkan, mudah-mudahan mencapai takwa. Nah, bagaimana orang-orang yang datang pada hari Jumat khususnya? Hari Jumat syiar Islam dengan sholat Jumat. Kita mesti memberikan perhatian yang lebih daripada hari-hari lain. Ini merupakan hari rayanya umat Islam. Nah, terus orang yang datang setelah khotib naik mimbar, gimana statusnya? Dalam hadis tadi, Abu Umamah yang meriwayatkan ditanya oleh Abdul Ghalib, ya Abu Umamah, bukankah orang yang datang setelah imam naik mimbar bukan berarti mereka tidak mendapatkan Jumat? Ya. Orang yang datang setelah khotib naik mimbar bukan mereka yang dikatakan sebagai tidak dapat Jumat. Kata Umamah, benar begitu. Tetapi orang yang datang setelah khotib naik mimbar, mereka tidak dicatat oleh malaikat sebagai orang yang mendapatkan catatan. Bagaimana seorang sholat Jumat tetapi tidak dicatat oleh malaikat? Paling tidak catatan itu untuk mendapatkan korban minimal 1 butir telur. Terus gimana saudara kita yang biasa mendatangi hari Jumat ke masjid sengaja terlambat? Ada yang masih berdiri di belakang, terus ketika khotib berdoa, ikut berdoa sambil berdiri karena tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam. Dia bukan saja tidak mendapatkan khutbah, tetapi datang paling akhir. Jamaah yang berbahagia, ini jadi catatan buat kita. Yang paling baik adalah kita doakan. Kita doakan saudara kita yang datang terlambat, sekalipun dia terus menerus setiap Jumat selalu begitu.
Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, bisa lebih awal datangnya, karena tidak baik kalau kita lecehkan atau kita anggap kurang imannya. Kita yang sudah datang lebih dahulu sebaiknya memberikan yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Saudara iman, kita doakan mereka yang belum mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dengan begini, dengan begitu orang itu bisa mendapatkan hidayahnya, bisa masuk sehingga masjid penuh dengan orang-orang yang mencari ketakwaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita yang sedikit. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim taslima. Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sur ikhwanana mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi sabilika fi Filistin wansurhum ala aduwika wa aduwihim wansurhum ala al-yahudil ghasibin. Allahumma alif baina qulubil mujahidina fi Filistin wahid sufufahum wajma' kalimatahum wa syadid ramyahum. Allahumma anzil alaihim sakinata wassabat wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Aqimis shalah. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.